Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Halo anak-anak kembar 13 kesayang, Assalamualaikum, welcome back to my video dan ketemu lagi sama aku, Dia. Oke, hari ini kita akan membahas tentang salah satu peristiwa yang sangat penting bagi negara kita, yaitu runtuhnya Orde Baru. Nah, banyak hal-hal yang mempengaruhi terjadinya ataupun juga runtuhnya dari pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sendiri, Rek. Dan hari ini kita akan membahasnya, tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasi kalian supaya aku semakin semangat untuk mengupload video-videoku berikutnya dan tentunya channel ini semakin berkembang. Oke, Rek, langsung aja kita mulai videoku kali ini dan check it out. Oke, Orde Baru. Nah, kalau kita tahu Orde Baru ini adalah salah satu pemerintahan yang memang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Orde Baru ini sendiri juga suatu pemerintahan yang ternyata mewarisi kehancuran ekonomi, sosial, dan juga politik. Nah, menurut Presiden Soeharto sendiri, ternyata untuk membangun ekonomi yang lebih maju diperlukan stabilitas keamanan yang baik, baik itu nasional maupun juga regional. Nah, keamanan dalam negeri ini penting sekali menurut beliau untuk menjamin agar modal asing yang diperlukan ini tidak terganggu sama sekali. Nah, menurut Presiden Soeharto sendiri, pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan juga keamanan ini menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahannya. Meskipun dalam hal ini Soeharto ini harus mengabaikan demokrasi dan juga HAM. Alhasil masyarakat ini sangat amat kecewa atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto. Ditambah lagi pada saat itu Indonesia ini sedang krisis ekonomi. Awal krisis ekonomi Indonesia ini berawal dari Thailand pada bulan Juli tahun 1997 yang menyebabkan nilai tukar rupiah ini sangat rendah. Bahkan pada saat itu Indonesia ini sampai meminta bantuan kepada IMF untuk menstabilkan ekonomi Indonesia. Tapi menurut IMF sendiri, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ini disebabkan karena kegagalan pemerintahan Indonesia untuk merekonstruksi ekonomi. Nah, semenjak itulah kepercayaan masyarakat ini mulai menurun karena melihat perekonomian yang dibangun Orde Baru selama 32 tahun ini malah hancur. Harga-harga mulai naik, banyaknya hubungan kerja diputus, akibatnya berkuranglah lapangan pekerjaan dan juga maraknya virus KKN di Indonesia. Otomatis dong, mahasiswa dan juga rakyat ini melakukan demo besar-besaran, datang ke gedung MPR dan juga DPR dan meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Nah, ada hal-hal yang ternyata mempengaruhi turunnya atau lengsernya Presiden Soeharto atau bisa dikatakan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, maraknya KKN terutama pada tahun 1990. Nah, kalau kita mendengar kata-kata KKN pastinya udah nggak asing lagi ya di telinga kalian karena KKN ini adalah korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Lalu, hal yang kedua yang menyebabkan Orde Baru ini runtuh adalah pembangunan yang tidak merata. Jadi adanya kesenjangan antara pusat kota dan juga di daerah. Nah, hal ini juga disebabkan karena kekayaan yang ada di daerah ini diambil, disedot, dikuras, dan juga dibawa ke pusat kota. Terutama ini terjadi di wilayah-wilayah ataupun juga kekayaan di daerah-daerah, khususnya Papua dan juga Aceh. Hal yang ketiga adalah seringnya menebar isu resinden dan kurangnya menghargai hak asasi manusia. Keempat, adanya perbedaan pendapat antara si kaya dan juga si miskin.
Akibatnya dalam hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi tuh kayak ada perbedaan antara suara si kaya sama suara si miskin. Jadi lebih condong yang lebih didengar oleh pemerintahan adalah orang-orang yang hanya punya duit. Sedangkan untuk masyarakat kecil, suaranya tuh nggak didengarkan sama sekali. Bahkan bisa dibilang kalau suara orang atau masyarakat kecil ini tidak didengarkan. Yang kelima adalah adanya penembakan misterius. Nah, pada tahun 1990-an ini, memang ada yang namanya Petrus atau penembakan misterius. Adanya Petrus ini sendiri ternyata demi menciptakan keamanan. Jadi, pada tahun 1990-an atau pada masa Orde Baru ini, Petrus ini sendiri ketika ada seseorang yang berbeda pendapat dengan Bapak Soeharto, ataupun juga ada seseorang yang membenci, tidak menyukai Presiden Soeharto, pada saat malam harinya, orang ini diculik bahkan ditembak secara misterius. Dan seolah-olah hal ini sudah menjadi hal yang biasa yang memang tidak diusut oleh aparat. Dan yang terakhir adalah tidak ada kebebasan berpendapat. Jadi pada saat itu memang orang-orang ini tidak diberikan kekuasaan untuk kita bebas menyuarakan suara kita gitu, suara rakyat gitu. Tapi pada masa Orde Baru ini memang orang-orang ini tidak diberikan kesempatan, seolah-olah orang yang mengkritik pemerintahan, orang-orang yang memberi komentar dan juga tidak sependapat dengan pemerintahan pada saat itu otomatis langsung dijedar gitu sama penembak misterius. Jadi benar-benar pada saat pemerintahan Orde Baru ini benar-benar sangat membuang sekali nilai-nilai demokrasi dan juga sangat tidak menghargai hak asasi manusia. Dan karena hal itulah, pada tanggal 5 Maret tahun 1998, 20 mahasiswa dari Universitas Indonesia dan juga rakyat ini melakukan demonstrasi besar-besaran untuk penolakan pidato pertanggungjawaban presiden di sidangnya MPR pada saat itu. Dan pada tanggal 15 April, Soeharto ini meminta kepada mahasiswa untuk mengakhiri proses dan juga kembali ke kampus. Karena memang dalam 1 bulan lebih itu, mahasiswa baik dari perguruan tinggi negeri swasta dan juga perguruan tinggi negeri berkumpul di gedung DPR dan juga MPR untuk menuntut dilakukannya reformasi politik. Ditambah lagi pada saat itu, pada tanggal 4 Mei tahun 1998 ternyata ada mahasiswa dari Medan, Bandung dan juga Yogyakarta ini menyambut kenaikan harga BBM dengan melakukan demonstrasi besar-besaran dan akibatnya menyebabkan kerusuhan. Nah, kerusuhan ini terjadi akibat pada saat itu mahasiswa ini bentrok dengan petugas keamanan. Dan pada tanggal 5 Mei tahun 1998, demonstrasi besar-besaran juga terjadi di Medan. Karena pada saat itu, mahasiswa ini melakukan demo besar-besaran dan lagi-lagi berujung kerusuhan. Dan pada tanggal 12 Mei tahun 1998 ternyata aparat keamanan ini menembak 4 orang mahasiswa Trisakti. Padahal pada saat itu demonstrasinya ini dilakukan secara damai. Nah, 4 orang mahasiswa ini ditembak pada saat mereka ini melakukan demo di depan kampus. Selain itu ternyata banyak juga mahasiswa yang hilang gak tahu kemana. Dan peristiwa ini kita kenang dengan peristiwa Trisakti. Nah, ternyata pada tanggal 14 Mei tahun 1998 ini Soeharto, seperti yang dikutip di dalam koran, mengatakan bahwa beliau bersedia mengundurkan diri dari jabatan presiden jika rakyat memang menginginkan. Nah, beliau mengatakan hal ini di depan masyarakat Indonesia yang ada di Kairo. Sementara itu, ternyata penjarahan dan juga kerusuhan ini masih terus terjadi bahkan di pusat-pusat kota, di pusat-pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek. Pada tanggal 15 Mei tahun 1998, ternyata Soeharto ini tiba di Indonesia setelah beliau ini ternyata memperpendek kunjungan kerjanya di Kairo. Dan pada tanggal 19 Mei tahun 1998 ternyata Bapak Soeharto ini memanggil 9 tokoh Islam seperti M.H. Ainun Najib atau Cak Nun, Nurholis Majid,
Abdurrahman Wahid, ataupun juga Gus Dur, Malik Fajar, dan juga Kiai Haji Ali Yafi. Dan dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2,5 jam ini, para tokoh memberikan situasi politik yang pada saat itu benar-benar terjadi di Indonesia. Di mana pada saat itu elemen masyarakat ini benar-benar mengatakan bahwa meminta Soeharto untuk tetap mundur dari kursi jabatannya. Dan pada saat itu juga, Soeharto juga menegaskan ia tidak mau lagi dipilih menjadi presiden. Bahkan pada saat terakhir-terakhir dari pemerintahan Soeharto ini, ternyata Soeharto juga ditinggalkan oleh para menteri-menterinya, dan juga dukungan internasional kepada Soeharto untuk menjabat sebagai presiden ini juga nggak ada sama sekali. Ibaratnya Soeharto tuh udah nggak bisa lagi membujuk siapapun untuk bergabung dalam pemerintahannya, Dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998, tepatnya pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dengan menggunakan pakaian sipil berwarna hitam dan juga peci hitam, dan juga didampingi oleh wakilnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie dan para ajudannya, akhirnya beliau membacakan surat pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah itu yang pasti banyak sekali massa yang benar-benar bersorak gembira, mengatakan bahwa katanya merdeka dan juga lain sebagainya atas pengunduran Soeharto dari jabatannya, Nah, berakhirnya pemerintahan dari Soeharto atau Orde Baru ini sendiri yang ditandai dengan pembacaan surat pengunduran dirinya ini merupakan kejadian yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena bisa dikatakan Presiden Soeharto ini adalah presiden yang sangat amat lama menjabat, bahkan juga bisa dikatakan sangat kuat memimpin Indonesia. Gimana gak lama, orang dalam 32 tahun dengan penuh kontroversi. Jadi banyak sekali kontroversi yang terjadi pada masa pemerintahan atau bisa dikatakan Orde Baru. Menurut kalian gimana, tentang pemerintahan dari Orde Baru ini sendiri? Dan aku ingatkan lagi untuk kalian ya, kalian bisa loh request kalau aku mau bikin video apa langsung aja tulis di kolom komentar. And see you next video, bye bye.